Selamat pagi Bu, dengan saya di sini Riwin Sinaga. Saya dari kelas 11 ISO 1. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin dari pertanyaan Ibu. Di mana yang poin pertama yaitu pengertian revolusi. Poin yang kedua, latar belakang munculnya revolusi Amerika. Poin yang ketiga, pernyataan kemerdekaan 4 Juli 1776. Poin yang keempat, pengaruh revolusi Amerika bagi dunia. Poin yang kelima yaitu pengaruh revolusi Amerika bagi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, pengertian revolusi. Revolusi berasal dari bahasa Latin atau revolve yang artinya suatu proses mengubah tata nilai yang telah lama sekali dengan lama. Poin yang kedua yaitu latar belakang munculnya revolusi Amerika. Latar belakang revolusi Amerika adalah kekecewaan penduduk 13 kolonial di Amerika terhadap kebijakan pemerintahan Inggris yang merugikan penduduk koloni di Amerika, seperti poin yang pertama yaitu penarikan pajak tanpa perwakilan di parlemen Inggris atau taxation without representation. Poin yang kedua yaitu undang-undang navigasi yang mewajibkan impor harus dibeli dari Inggris atau dari perdagangan Inggris. Poin yang ketiga yaitu proklamasi Raja Inggris tahun 1763 yang melarang para kolonis menempatkan wilayah di barat pegunungan atau Appalachia. Poin yang keempat yaitu kebijakan quartering atau menempatkan tentara Inggris di rumah penjajahan Amerika. Poin kelima yaitu monopoli perdagangan teh oleh perusahaan India Timur Inggris atau British East India Company. Revolusi Amerika berlangsung pada tahun 1765 hingga 1783. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi revolusi ini, yaitu adanya paham kebebasan dalam politik dan perdagangan, munculnya berbagai macam pajak, dan peristiwa The Boston Tea Party. Hasilnya, mereka memperoleh tanah dan koloni Prancis yang ada di Amerika. Revolusi Amerika sering juga dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Amerika melawan Inggris. Di tahun 1763, Inggris memenangkan perang melawan Perancis. Hasilnya, mereka menempati tanah dan koloni Perancis yang ada di Amerika. Ketika Inggris menguasai Amerika, paham kebebasan kaum koloni tersebut bertentangan dengan paham pemerintah Indonesia yang merasa bahwa daerah koloni adalah tanah jajahan. Koloni Amerika dikenakan berbagai macam pajak yang memberatkan, seperti pajak teh dan pajak gula. Mereka merasakan kerugian karena meskipun membayar pajak, rakyat koloni tidak memiliki perwakilan di parlementer Inggris. Mereka pun melakukan protes di tahun 1763. Di tahun 1773 terjadi peristiwa The Boston Tea Party yang semakin mendorong terjadinya revolusi Amerika. Saat itu, pemerintah Inggris memasukkan teh ke pelabuhan Boston di Amerika. Peristiwa tersebut memicu amarah Inggris. Mereka kemudian mencabut semua hak kepengurusan koloni pada tahun 1774. Masa Amerika tertentu tidak terima. Mereka menentang dengan mendirikan pemerintahan sendiri dan menolak disamakan dengan Inggris. Perang akhirnya pecah antara koloni Inggris dengan kerajaan Inggris. Poin pertanyaan yang ketiga yaitu pernyataan kemerdekaan 4 Juli 1776. Di sini saya akan menjelaskan yaitu seiring dengan meruncingnya konflik antara kolonis dengan Inggris, mulai berkembang suatu kesadaran bahwa Amerika harus memisahkan diri dari Inggris dan menjadi bangsa yang merdeka. Selanjutnya, Continental Congress dengan 4 pemimpin yang terkenal yaitu Thomas Jefferson, John Adams, James Wilson, dan Alexander Hamilton mengadakan pemungutan suara pada tanggal 2 Juli 1776. Deklarasi kemerdekaan dalam sejarah Amerika Serikat, dokumen yang disetujui oleh Kongres Kontinental
pada 4 Juli 1776. Deklarasi tersebut mengumumkan pemisahan 13 kolonial Inggris Amerika Utara dari Britania Raya. Pada waktu itu, beberapa kolonial secara sadar tidak memisahkan diri dari Inggris. Pernyataan kemerdekaan Amerika dapat dikenal dengan sebutan Deklarasi Kemerdekaan atau Declaration of Independence, dan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat disebut Independence Day atau 4th of July. Dalam pembahasan tersebut, kita harus mengetahui ada 4 poin dalam pernyataan kemerdekaan 4 Juli 1776. Yaitu, poin yang pertama, Deklarasi Kemerdekaan ditulis oleh Thomas Jefferson yang menjelaskan pembenaran atau justifikasi untuk melepaskan diri dan merupakan pengembangan dari Revolusi Lee untuk pertama kalinya menyatakan kemerdekaan Amerika Serikat. Poin yang kedua yaitu salinan deklarasi yang ditangani oleh para delegasi pada tanggal 3 Agustus yang dipamerkan di National Archive and Records Administration di Washington. Poin yang ketiga yaitu setelah Kongres menyetujui kata-kata akhir deklarasi pada 4 Juli, salinan tulisan tangan itu dikirim beberapa blok ke percetakan John Dunia. Sepanjang malam, Dunia mencetak sekitar 200 lembar untuk distribusi. Kemudian deklarasi dibacakan kepada khalayak dan dicetak ulang di koran-koran seluruh 13 negara bagian. Poin yang keempat yaitu pembacaan publik resmi. Ini dilakukan pertama kali dari dokumen tersebut adalah John Nixon di halaman Balai Kemerdekaan pada 8 Juli. Pembacaan publik yang terjadi pada hari itu di Tremont, New Jersey dan Easton, Pennsylvania. Kalimat yang terkenal dari Deklarasi Kemerdekaan adalah bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa Tuhan menganugerahi hak yang tidak bisa dipisahkan dari pandangan diantaranya, life, liberty, and the pursuit of happiness. Poin yang keempat atau pernyataan yang keempat yaitu pengaruh revolusi Amerika bagi dunia. Adapun pengaruh yang dibawa revolusi Amerika bagi dunia yaitu sebagai berikut. Poin yang pertama yaitu tersebarnya paham kebebasan dan kemerdekaan baik di Eropa maupun di seluruh dunia. Poin yang kedua, menjadi pendorong meletusnya revolusi Prancis. Poin yang ketiga, memberikan inspirasi timbulnya perang kemerdekaan negara-negara Amerika Latin untuk menentang penjajahan Spanyol dan Portugis. Poin yang keempat yaitu Declaration of Independence 1776 yang di dalamnya berisi human right menjadi dasar tentang pernyataan hak asasi manusia dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsanya. Poin yang kelima yaitu menjamunya kesadaran nasional terutama di dunia. Ketiga yang dimasukkan dengan kesadaran nasional di sini adalah kesadaran untuk memerdeka, lepas dari kolonialisme dan mengatur kehidupan sosial sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Poin yang kelima atau pertanyaan yang kelima yaitu pengaruh revolusi Amerika bagi Indonesia. Adapun pengaruh revolusi Amerika terhadap Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam asas Perhimpunan Indonesia terdapat asas yang sama, yaitu mengusahakan suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab hanya kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, memengaruhi penyusunan teks proklamasi dan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam pembukaan alinea pertama. Yang ketiga, langkah-langkah mempertahankan kemerdekaan oleh bangsa Amerika diikuti oleh bangsa Indonesia seperti melalui jalur diplomasi dan fisik. Contohnya adalah sebagai pertempuran di daerah-daerah
dan perundingan yang dilakukan demi tercapainya kemerdekaan. Yang keempat yaitu menginspirasi tumbuhnya gerakan kemerdekaan. Yang kelima, melahirkan pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Yang keenam yaitu tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya hak asasi manusia. Sekian dari jawaban saya dalam 5 pertanyaan tersebut. Sekian dan terima kasih.